Seorang muslim yang sudah balik selagi masih berakal, balik berakal, tetap wajib melaksanakan sholat biarpun mengalami sakit yang sangat parah atau keadaan yang sangat sibuk seperti dalam peperangan. Dalam peperangan pun tetap wajib sholat. Apalagi kita lagi bekerja biasa, bukan perang. Perang pun wajib sholat. Bahkan baginda Nabi mengajarkan dalam perang pun masih menegakkan sholat dengan berjamaah. Dan dari sholat khauf, sholat di saat kita berada dalam peperangan, bahkan syiddatil khauf, bahkan dalam berkecamuknya perang pun ada sholat. Cara sholat diajarkan, dibahas oleh para ulama ahli fikih dalam pembahasan sholatul khauf. Begitu pentingnya sholat, tidak ada istilahnya orang boleh meninggalkan sholat. Tentu nanti ada udzur-udzur orang boleh meninggalkan sholat. Ini babnya tentu karena udzur. Jadi selagi tidak ada udzur tersebut, orang gila tidak bisa melakukan sholat. Gimana disuruh sholat? Dia tidak ngerti itu najis, nggak ngerti ini suci. Baik bagi orang yang sudah wajib melakukan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosanya dosa besar, akan disebutkan. Misalnya ini ada contoh-contoh yang biasanya kalau ini kami perbanyak contoh di sini, karena ini adalah mungkin terjadi. Hukumnya sudah jelas, saya harus sholat. Tapi permasalahannya apa di lapangan ini? Bagi orang yang tidak bisa berdiri karena sakit, nanti akan disebutkan syarat sahnya sholat. Syarat sholat harus begini ada. Di saat orang tidak bisa memenuhi syaratnya itu bagaimana? Ini gambaran saja, bahwasanya nanti akan kami hadirkan di sini kemudahan di dalam orang mempelajari ilmu sholat. Misalnya, bagi yang tidak bisa berdiri karena sakit, boleh melaksanakan sholat dengan duduk, sholat fardu. Jika tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Jika tidak bisa berbaring, boleh dengan terlentang. Ya Pak, terlentang. Terlentang itu dada menghadap ke atas. Cuma nanti ada beberapa peraturan yang hendaknya dipatuhi juga. Biarpun duduk, tidak boleh ngadepnya ke arah timur. Duduk ngadep ke kiblat. Lah kalau ternyata nanti dengan berbaring, baringnya ke kiblat. Kalau misalnya umumnya adalah kalau baringnya, umumnya baring menghadap ke kiblat itu gayanya kayak mayit dikubur, kepalanya di arah utara, kan begini. Ya tidak harus begitu juga. Lah kalau ternyata yang sakit adalah tangan kanannya, berarti harus di atas, ya dibalik, kepalanya di arah timur, ngadepnya ke kiblat. Intinya bagaimana menghadap ke kiblat kalau dia baring. Kalau telentang, nanti kakinya diarahkan ke kiblat. Jadi yang dihadapkan ke kiblat adalah kakinya. Kakinya dihadapkan ke kiblat, nanti tengkuknya diganjal sedikit, biar ada yang menghadap ke kiblat dari bagian badannya. Jadi kakinya dijulurkan ke arah kiblat, tengkuknya diganjel sedikit. Itu nanti caranya. Berdiri bebas, duduk setelah tidak bisa berdiri, duduk bebas. Nggak pakai model-model aturan seenakmu. Orang sakit, apalagi sakitnya patah tulang, terserah mau kakinya ke arah mana saja sah. Hanya jika masih bisa, hendaknya duduk adalah duduk ibadah. Duduk ibadah itu kan hanya ada 3. Duduk iftiros, duduk tawarruk, duduk ik'a. Duduk apa saja boleh. Tarobbuk, sebagian masukkan tarobbuk juga bentuk. Tarobbuk itu sila, boleh. Sholat pakai sila, waduh, boleh. Cuman paling utama adalah duduknya adalah duduk dengan iftirosh. Iftirosh itu menjadikan kaki telapak kaki kanan sebagai alas pinggul kita. Jadi kita menduduki, kayak ingat di rakaat yang kedua. Kalau sholat duhur rakaat kedua kan kita duduk iftirosh. Hendaknya posisi sholat kita tuh seperti itu. Berdiri. Kalau nggak bisa tawarruk itu seperti tahiyat akhir. Nggak bisa tawarruk, tarabbu, sila. Nggak bisa tarabbu, ik'a itu adalah ik'a itu dengan
duduk di tumit. Itu boleh. Orang sakit kok duduk dengan tumit. Boleh mencontohkan siapa yang sudah tahu duduk dengan tumitnya? Bagaimana orang duduk dengan tumit? Kameranya ya, duduk dengan tumitnya. Nah, ini boleh. Duduk begini boleh, sholat begitu. Karena bisa jadi ada orang yang nggak bisa kakinya diteletakkan pakai tumit. Ini boleh. Cuman jangan action tentang boleh sholatnya begini terus, nanti gaya banget itu. Ada. Jadi ibadah tuh nggak boleh main-main action nanya. Ada yang terbaik. Ini ada namanya duduk. Ini adalah ik'a yang diperkenankan. Ada ik'a yang nggak boleh itu yang tangannya julur ke anjing. Ini boleh. Ini duduk sholat. Sehingga antara dua sujud itu yang benar adalah kalau Anda sujud yang pertama baru duduknya adalah paling tepat adalah iftirash. Iftirash coba. Ini adalah duduk di antara dua sujud. Yang benar ya berarti ini. Cuman kalau kita melihat orang di antara dua sujud pakai ik'a tadi duduk di atas tempat itu juga sah. Cuman yang baik yang tadi yang lebih bagus. Ini juga sah. Sebab kadang-kadang orang perlu duduk seperti ini. Dan kita pernah mengalami betisnya tidak tahu kenapa waktu itu. Tapi kalau duduk nih, harus enaknya begini ya sudahlah. Paling tidak kita punya tahu dah. Kalaupun duduknya pakai sila juga sah. Barangkali paling enak bagi dia adalah sila karena kakinya sana sini sakit. Atau kakinya dibujurkan ke depan. Suka-suka. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf ada sebagian ibu-ibu yang sepuh ini menekuk lutut itu tidak gampang. Makanya kami selalu ingatkan ibu, di dalam sholat saja bebas, kalau ngaji juga boleh dijulurkan ke depan, biarpun depan ustadznya. Kalau memang demi kenyamanan dalam duduk, jangan gak enak tapi besok gak bisa jalan, kan begitu. Baik, syukran. Cukup. Ini. Jadi kita hadirkan kemudahan-kemudahan. Yang boleh gak boleh itu action. Mentang-mentang boleh langsung dijalankan. Boleh itu bukan berarti sebuah hal yang terbaik. Boleh, karena bisanya begitu. Kemarin kita contohkan ada sebagian itu santri stok. Jadi mentang-mentang boleh langsung diamalkan. Misalnya apa? Menoleh tidak batalkan sholat. Sholatnya toleh. Ya nggak benar itu. Ini adalah usahamu. Atau di dalam kitab fikih, aurat di dalam sholat bagi laki-laki adalah antara pusat dengan lutut. Langsung jadi khotib, langsung dia pakai kolor. Gila dia. Yang penting sah, ya enggak begitu dong. Ada kan sholat kan hanya yang penting pusat sama lutut ditutup. Langsung besok sholat di begitu? Ya enggak juga kan. Jadi belajar itu enggak boleh pakai action aneh-aneh. Ambil yang terbaik, yang paling bagus. Kalau sholat khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau lagi sholat penuhi perhiasanmu, penuhi dandananmu. Maka dandanan dalam sholat itu dianjurkan menghadap kepada Allah. Dan dandanannya dianjurkan dong. Ya misalnya menggunakan tutup kepala, menggunakan ini. Biarpun nggak pakai tutup kepala juga sah. Jangan menjadi sebuah kewajiban. Lalu kalau orang sholat nggak pakai kopiah langsung wah dicaci maki, ya nggak juga. Wong itu anjuran saja. Orang itu kadang-kadang aneh-aneh beragama itu sok. Mentang-mentang bisa bagunya bagus begini. Bagus ini kan bagus maksudnya. Kenapa? Nabi pakai imamah, Nabi pakai kopiah, Nabi pakai jubah. Lalu menganggap orang kalau sholat nggak begitu. Nah ini kan sombong. Maka bajunya bikin sombong. Makanya ini menjadikan jelek hatinya. Cuman kalau bisa kita melakukan yang sempurna itu. Nah termasuk nanti kami hadirkan kemudahan di dalam sholat. Ini ada catatan-catatan terakhir buku nanti ada kemudahan sholat. Sholat di mana saja Anda boleh, di atas lumpur, di atas dedak, di atas jerami, di atas oli. Ini sah semuanya. Cuman ada musola bagus kok sholat di atas oli, ya gila dia. Maksudnya ini kalau seandainya nggak ada tempat, wah ini baju saya kena oli, kalau mau ke sana tambah kotor, ini ya sudah di atas bengkelnya sah. Kotoran mobil malah nggak najis, kotoran kita yang najis. Kotoran mobil nggak najis, kerak-kerak itu kotoran kita ini yang lebih kotor. Ini jadi sederhana, kita pengen memudahkan supaya orang tidak ada yang meninggalkan sholat. Permasalahannya adalah yang mengajari. Makanya kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya, jangan salahkan dia. Sholat itu sangat gampang. Baik. Kemudian jika tidak bisa juga dengan cara tersebut, duduk nggak bisa, maka terlentang nggak bisa, maka boleh dengan isyarat, dengan gerakan kepala dan matanya. Gini toh sholatnya, ngadep ke kiblat. Bahkan jika sudah tidak mampu dengan cara itu, cukup menjalankan sholat dengan hatinya.
Kalau ternyata sudah tidak bisa menjalankan sholat dengan hatinya, disolati, selesai. Disolati, dia mati dia. Baik. Bagi yang berperang, di saat berkecamuknya perang, bisa melakukan sholat dengan cara apa saja sambil berperang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Berperang ada. Bahkan ini dirindu oleh orang dalam perang. Saya pengen mati syahid perang, waktu sholat juga perang. Jadi dalam perang itu ada darah najis, tapi kalau dalam berperang jadi enggak. Tapi kalau selesai perang lepas itu pedang supaya enggak najis. Ini ada aturannya nanti. Kalau keciprat darahnya lawan ya dimaafkan, kan lagi sholat. Kalau lagi perang, maksudnya lagi perang. Sampai begitu pentingnya dalam keadaan perang ada sholat, namanya syiddatul khauf. Suasana yang mengkhawatirkan, menakutkan. Bagi orang yang ada di perjalanan, ini mungkin banyak terjadi. Kemudian terkena macet, yang tidak mungkin baginya untuk berhenti untuk melakukan sholat. Orang Jakarta, orang Bogor, orang Depok, orang Tangerang, orang Cikampek. Ini biasanya mulut kena macet setiap hari. Bahkan kalau tidak macet, kayaknya saya pindah negeri ini kayaknya. Lah, ini kan harus ada ilmunya. Mohon maaf, berapa ribu orang hari ini yang tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, lalu mengkodoknya nanti. Permasalahannya adalah kurang mengerti ilmu sholat yang gampang. Dan spesial pasal ini kami hadirkan dalam catatan kecil, buku solusi sholat di saat macet atau di perjalanan. Ada kita hadirkan satu buku, insya Allah nanti kita baca setelah selesai buku ini. Karena itu adalah sholat unik, maksudnya sholat yang tidak wajar. Tapi ada ilmunya. Kalau orang di macet tadi tidak melakukan sholat mampir ke rest area, nggak mungkin. Rest area masih jauh, sementara asar mau habis. Nih bagaimana ini? Masa langsung kok disambung dengan maghrib? Nggak ada jamaah antara asar dengan maghrib itu nggak ada. Maka gimana caranya? Wah, ada caranya. Sementara itu waktu sholat sudah hampir habis, seperti asar mau habis, maka ia bisa melaksanakan sholat di atas kendaraannya semampunya. Anda di atas kendaraan, gambarannya globalnya begitu. Anda rencana mau ke rumah, rumahnya di Bogor. Biasanya si aman-aman saja jam 5 sudah nyampe, jam 4 sudah nyampe untuk sholat asar di rumah. Tak taunya di tengah jalan macetnya macet pol. Waduh, kacau ini. Wudhu nggak mungkin, rest area nggak mungkin, macet ini, ada tabrakan di sana. Sudah jam 5.30, 5.45, Allah, ini gimana? Sebelum berakhir waktu asar sholat Anda, aduh nggak ada air, ngambil debu pun nggak ada, ngambil ada debu tol ini. Maka Anda boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, di atas kendaraan, menghadap arah kiblat yang Anda mampu. Menghadap arah kiblat kalau bisa. Kalau nggak bisa, arah kendaraanmu. Sholat fardu ini. Nah ini, maka sholat di atas kendaraan semampunya. Dan jika ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, seperti tidak bersuci, tidak bisa menghadap kiblat karena tolnya pas ngarep ke selatan, gimana? Miring-miring ini susah. Apalagi dia nyupir. Tetap dia sholat Allahu Akbar, ikuti arah kendaraan. Cuman bedanya, ini kan yang penting kan tidak dosa di hadapan Allah. Bagi orang yang sholat dengan tidak menggunakan air wudhu dan tayamum, tidak dosa di hadapan Allah dan sholatnya sah. Cuma nanti kalau sudah longgar diganti. Tapi kan tidak dosa. Bukan langsung meninggalkan, wah macet, tenang aja. Macet, langsung bablas sampai maghrib. Nah, nggak boleh begitu. Padahal kan bisa. Tinggal begini, Allahu Akbar. Biasa, rukuk begini, sujud, selesai, tidak dosa di hadapan Allah. Cuman ini hanya laporan, tapi belum sah, belum terima benar. Tapi yang penting nggak dosa. Ya Allah, ini sebisaku ya Allah. Aku mampu kayak begini ya Allah. Sudah, kamu tidak dosa ya hambaku. Tapi nanti kalau longgar ya, sholatnya. Loh, ini penting. Jangan sampai ada di antara kita tetap merasa biasa melanggar, biasa meninggalkan sholat. Ini paling bahaya. Baik. Jika tidak ada air bisa bertayamum. Jika tidak bisa bertayamum, tidak ada debu, maka ia bisa melakukan sholat tanpa wudhu, tanpa bertayamum. Yaitu dengan sholat yang disebut dengan sholat menghormat waktu. Atau sholatnya orang yang tidak mendapatkan air dan debu untuk bersuci, atau disebut dengan faqidut tahurain. Artinya, seorang tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun selagi akal sadar yang masih ada. Maka, mempelajari ilmu sholat sangat diperlukan. Baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Jika ada orang yang tidak bisa melaksanakan sholat, itu yang salah adalah gurunya.